Kemudian kalau berhijrah itu kan pasti ada tantangannya ya. Apa aja bisa diingat? Tantangannya, yang jelas tantangannya diri sendiri, Mbak. Tantangannya diri sendiri, hawa nafsu diri sendiri itu bagaimana cara kita mengalahkan hawa nafsu kita gitu. Seperti misal, contohnya kayak sholat subuh, wes. Sholat subuh kan waktu subuh kan kerasa dingin, aduh males, tarik selimut lagi gitu kan, susah banget bangunnya gitu kan. Iya, seperti halnya sholat subuh itu kayak mau sholat subuh tepat waktu, padahal denger adzan, tapi nanti tidur lagi. Bangun jam 5 lebih itu tantangan. Kalau menurut saya tantangan yang paling utama ya diri sendiri, diri sendiri. Kemudian kalau mau bangun sholat malam, aduh malam Jojo malam Jumat Kliwon, Jojo anak setan gitu Mbak. Jadi ada aja pikiran yang menghantui seperti itu. Harus menaklukkan diri sendiri dulu. Berarti intinya dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri dulu. Terus motivasi hijrah itu apa? Motivasi saya hijrah itu ya pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian pengen menjalin hubungan dengan Allah yang lebih baik lagi gitu kan. Kalau kita ingin dekat sama Allah ya salah satu kuncinya kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian dalam keseharian kita bergaul dengan siapa, gimana, bagaimana kan juga harus harus lebih baik lagi gitu kan. Yang katanya aji neng diri ono ing lati kan. Nah, kalau kita tidak mencontohkan hal yang lebih baik terlebih dahulu, kita ngomong nggak akan digugu. Misal, saya berkoar-koar tentang, ayo kita jalankan kejujuran, ayo kita senang bersedekah. Itu kan kita mengajak dengan perkataan, dengan ucapan. Tapi kalau perbuatan saya tidak menunjukkan apa yang saya ucapkan, pasti orang yang melihat, alah ngongkon-ngongkon jujur kamu aja pernah bohong, ngongkon-ngongkon sedekah kamu aja pelit, pasti kan gitu Mbak. Jadi motivasi saya seperti itu biar orang-orang di sekitar saya itu bisa ikut menjadi orang yang lebih baik lagi. Apalagi kan sekarang saya udah punya anak ya Mbak. Anak itu kan yang dicontohkan orang tuanya. Kalau orang tua hanya menyuruh, misal, Dek maghrib TV-nya matikan, Dek maghrib HP-nya taruh, jangan main HP. Kita hanya bilang seperti itu tanpa kita mencontohkan, anak tidak akan bisa meniru, tidak akan mendengarkan. Beda lagi cerita kalau kita selalu ngasih contoh, misal maghrib TV matiin, HP matiin, tanpa kita ngomong terlebih dahulu ya sama anak. Kemudian waktu ngaji, ya kita ngaji. Lama-kelamaan tanpa dimarahi, anak pasti akan niru. Itu motivasi terbesar saya. Kan yang namanya orang tua pengen mempunyai keturunan yang soleh-solehah. Maka dari itu diawali dari diri sendiri dulu, diperbaiki dulu. Insya Allah nanti kalau mempunyai anak pasti bisa lah. Kalaupun anaknya nyeleweng, anaknya nakal atau bagaimana, pasti bisa dilurusin. Gitu kalau menurut saya. Terus ini pertanyaan terakhir, apa kesan Saudara Ika dalam berhijrah sendiri? Pesan saya merasa lebih dekat sama Allah. Yang pasti itu. Ketika hati saya mantap kalau ini tuh rencana Allah. Itu tuh kayak Allah ngasih ujian. Langsung ngasih ujian. Mungkin tujuannya bener enggak kata-katamu, mungkin seperti itu. Menguji iman ya. Kayak menguji iman. Pernah satu ketika ini gimana ya ceritanya? Pernah satu ketika
saya merasa gini, setelah menikah kan, katanya kan setelah seseorang yang menikah karena Allah itu kan rezekinya akan dijamin sama Allah, nah gitu kan. Nah kebetulan suami saya itu bukan dari kalangan guru, suami saya itu orang biasa, cuman apa namanya, kita sama-sama mendapatkan restu dari orang tua gitu. Kemudian suami saya juga orang biasa. Kemudian pas sebelum menikah itu dikasih tahu pekerjaan saya ini, pekerjaan saya ini begini. Kemudian tetap mau ndak seperti itu. Oh saya mau. Alhamdulillah yang saya pegangi, yang suami saya pegangi itu restu dari kedua orang tua. Kebetulan waktu itu kan kita ndak pacaran ya, bisa dibilang ta'aruf, Ci. Bisa dibilang ta'aruf, kemudian saling kenal, udah saya menerima beliau apa adanya. Saya ndak mempermasalahkan pekerjaan jenengan, saya ndak mempermasalahkan pendidikan jenengan, yang penting saya tahu jenengan orang baik gitu. Kemudian mungkin Allah pengen menguji, kamu bener ndak tidak mempermasalahkan pekerjaannya, mungkin gitu kan. Setelah menikah, kemudian saya kosong 1 bulan, alhamdulillah setelah 1 bulan hamil. Nah di masa hamil itu, sebelum kan di di daerah saya ada yang namanya adat ngapati ya Mbak, ngapati syukuran 4 bulanan. Nah, sebelum hari itu terjadi, mungkin hamin 1 mingguan apa 2 minggu, saya sama sekali ndak pegang uang. Bisa dibilang pegang uang hanya beberapa, dan kalau dibuat acara itu sangat-sangat kurang. Kemudian saya sama sekali ndak mikir, ya Allah mau acara kayak gini kok pas rak duit-duit, ndak. Saya percaya ini pasti Allah merencanakan sesuatu. Pasti ada sesuatu yang indah di balik ini. Kemudian hamin 1 minggu atau hamin berapa hari, datang rezeki, ya Allah, bener-bener ini tuh rencananya Allah luar biasa lah. Kalau diingat-ingat tuh terharu Mbak, terharu banget. Kemudian suami tuh kayak merasa, maaf ya Mi, belum bisa membahagiakan, maaf ya. Tapi saya tidak merasa seperti itu. Saya percaya Allah itu sudah mengatur rezeki hambanya masing-masing. Masing-masing itu sudah ada porsinya. Jadi yang masalah uang, punya uang atau enggak, alhamdulillah enggak jadi masalah gitu. Setelah kejadian itu ada pengalaman lagi yang menunjukkan kalau Allah itu memang benar-benar Maha memberi rezeki, Allah itu Maha adil, yang mana ketika hambanya itu benar-benar yakin sama Allah, Allah itu enggak seketika memberi hadiah apa, enggak, pasti Allah kita diuji dulu sama Allah untuk membuktikan benar enggak kamu percaya sama aku, istilahnya kan seperti itu Mbak. Jadi dikasih cobaan dulu, kalau kitanya yakin nanti pasti ada hal yang indah di balik itu semua gitu. Ini keluar dari konteks ya. Iya. Kan tadi katanya ta'aruf sama suaminya. Ustazah Ika. Itu ceritanya gimana sih kok bisa kenal? Oh iya, kok bisa kenal gimana ya? Alhamdulillah kebetulan itu bapak saya dan bapak suami itu bersahabat lama banget. Pekerjaan juga satu pekerjaan. Cuman antara bapak dan bapak itu, antara orang tua sama sekali tidak pernah membicarakan nanti anak kamu jodohkan ya dengan anakku. Enggak sama sekali. Ketika suami bilang, pas waktu itu belum jadi suami kan sudah berumur, waktu menikah itu umur 27, sedangkan bapak mertua itu pengen anaknya ndang nikah gitu Mbak, pengen ndang nikah, sehingga suami sampai bilang gini, ya udah carikan, sampai nyuruh bapaknya untuk mencarikan calon. Lah habis itu selang beberapa hari katanya ditanya lagi, kemudian bilang kalau suka sama anaknya Pak Rohmat, ya Mbak Ika, nah gitu kan, sama Mbak Ika. Terus bapak mertua tuh bingung, aduh Pak Rohmat piye gini, bingung Mbak, bapak itu Teman sendiri
Satu, teman sendiri. Kedua, bapak mertua itu melihat background maksudnya background saya S1, sedangkan suami cuma SMA. Kemudian yang ketiga, nanti kalau ditolak pasti antara saya dan Pak Rohmat ada kerenggangan. Gitu kan Mbak, malu kan mungkin mikirnya gitu. Kemudian nyuruh temen yang satunya lagi, kan 3 ini akrab, nyuruh temen yang satu buat mintain nomor HP saya. Nah kebetulan teman bapak yang satu itu punya nomor HP saya, dikasih di SMS lah saya, karena suami saya ndak punya yang namanya WhatsApp, apalagi BBM, apalagi Instagram, sampai sekarang ndak punya. HP-nya HP biasa. Di SMS to the point, pengen kenal. Langsung to the point itu. Iya, to the point. Sudah ininya assalamualaikum, sudah ada yang punya belum? Kalau belum mau kenal gitu kan. Nah, saya pas waktu itu belum pengen kenal sama laki-laki, mau fokus nyari kerja. Itu usia berapa itu? Itu udah lulus kuliah Mbak, berarti usia berapa ya? 22. Sudah masuk sini, awal-awal masuk sini kayaknya, masuk RR. Nah, saya bales, maaf ndak pengen pacaran. Suami bales, bukan ngajak pacaran kok, cuma kenal, siapa tahu nanti jodoh, siapa tahu nanti cocok gitu. Ya udah seiring berjalannya waktu SMS tak bales, SMS bales, telepon angkat. Pernah males banget ndak mau SMS, ndak mau bales SMS, ndak mau angkat telepon. Beliau datang, suami datang ke rumah, nanya kenapa kok ndak bales SMS, datang sendiri sambil bawain buah, pakai tas ransel, ya Allah lucu banget, Penuh perjuangan gitu. Soalnya kan motornya motor laki, nek bawa buah nanti gimana, repot. Pakai tas ransel hitam, bayangkan seperti apa, aku ngegak Mbak. Kemudian udah ditanyain, saya sama sekali ndak senyum. Soalnya pertama saya males, kedua saya malu sama tetangga, memang dari dulu ndak ada teman cowok yang main, apalagi sendirian, saya bilang gitu. Kemudian secara ndak sengaja ngusir alus sih. Minum aja tak kasih air putih karena males ngambilin, ndak mau. Habis itu ya udah. Tapi orang tua tahu. Kemudian ya udah beberapa menit di rumah, cuma hitungan menit pulang. Pas calon suami itu pulang, di bapak, ibu, saya, adik ngomong, gimana ini masnya, gimana bla bla bla. Saya nangis, ndak mau bla 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 bla, panjang lebar. Kemudian ibu gini, kamu ndak mau karena kamu belum punya pekerjaan. Kamu mikirnya saya ndak mau karena belum punya pekerjaan, takut belum bisa membahagiakan orang tua. Ibu bilang gitu. Sambil nangis, kan memang itu takut belum ada kerjaan dan nikah, takut ndak bisa nyenengin orang tua. Kemudian bapak bilang gini, nah kamu kalau ngelihat laki-laki itu perasaan kamu gimana? Suka ndak? Benci ndak? Nek kamu lihat laki-laki kok benci ndak, suka, tak ruqyah ke? Mana segitu parahkah? Enggak ya, enggak, bukannya benci gimana-gimana, memang belum siap. Terus bapak gini lagi, kamu pernah dengar Mamah Dede berceramah? Mamah Dede kan pernah ngomong ning TV, semiskin-miskinnya kamu, kalau kamu menikah karena ibadah kepada Allah, maka rezeki akan dijamin oleh Allah. Wis tenang wae, ojo mikir kerjaan bla bla bla. Ya itu wajar sih ya. Mbak, terus dikasih motivasi. Terus saya bilang gini, bapak setuju ndak? Ibu setuju ndak kalau saya sama masnya itu cuma SMA loh, pekerjaannya cuma ini loh, malu ndak? Saya bilang gitu. Yang saya tantu malah orang tua. Ya bapak setuju, soalnya orangnya baik, bla 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 bla. Ibu juga gitu. Nah, udah lampu hijau ini. Tak yakinin lagi Mbak, meskipun waktu itu saya ndak ada niat sama sekali kenal. Kemudian udah saya yakinin, kemudian
Selang beberapa hari saya yakinin lagi orang tua setuju. Habis itu saya di SMS sama masnya, saya terima. Beliau SMS gimana gitu, kok intinya terima aku ndak? Iya saya terima. Kemudian hari apa gitu, calon suami itu ngajak ketemu, memastikan lagi. Setelah memastikan saya oke, fix mau, beliau main ke rumah, ngomong langsung sama orang tua. Kemudian pas beliau ngomong langsung minta restu sama orang tua nanya ke saya balik nanya ke orang tua, biar suami juga dengar kalau orang tua saya ini meridhoi. Oke ridho, katanya kan gini, lah Ika gimana, mau ndak? Saya terserah bapak sama ibu, katanya kan ridhonya Allah tergantung sama ridho orang tua, soalnya ini mau ke pernikahan, bukan hal yang main-main, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah orang tua setuju. Oke, selang 1 minggu, selang 1 hari, bapak mertua datang, istilahnya rembuk tua kali ya mbak, memastikan lagi anaknya, diminta anak saya boleh ndak, seperti itu kan. Nah boleh. Kemudian selang 1 minggu apa 2 minggu, keluarga intinya beliau datang tukar cincin. Kemudian dan proses berikutnya hingga akhirnya menikah itu. Jadi ndak ada pacaran, ndak ada apa, kita yakin aja sama restunya orang tua gitu sih mbak. Kan katanya kalau orang tua ngerestui, meridhoi, nanti seterjal apapun perjalanan rumah tangga pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya, kan seperti itu. Saya memegang teguh itu. Itu proses ta'arufnya sendiri itu berapa bulan? Proses ta'aruf kalau berapa bulan ya? Kalau mulai dari tuker cincin sampai nikah itu 1 tahun. Cuman selama itu kita tidak pernah ketemu, jarang ketemu. Misal ya, kalau mau ketemu paling pernah makan di luar sekali. Kemudian beliau datang ke rumah sekali atau 2 kali ya lupa. Kemudian saya mampir ke rumahnya beliau, kan dekat mampir. Itu aja ditegur sama Pak Leknya beliau sama Om. Ojo sering-sering ketemu nang. Itu padahal kita selama itu 1 tahun dari mulai tukar cincin sampai nikah bisa dihitung jari mbak, tapi ditegur. Oh ya udah, kita juga tahu maksudnya baik gitu loh. Jadi kalau beliau mau tahu tentang saya ya lewat SMS, tidak telepon itu. Ya menarik sekali ya ini tentang proses ta'aruf, tentang hijrahnya. Terus kemudian mungkin ada pesan untuk teman-teman. Pesannya apa ya? Pesan apa nih mbak? Mungkin yang pesan untuk berhijrah itu, untuk istiqomah berhijrah itu gimana? Oh iya, kalau kita ingin kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita juga harus bisa memilah-milih teman. Memilah-milih teman itu dalam artian ketakwaan ya. Kalau memilah-milih teman dalam hal finansial, dalam hal materi, penampilan itu kan tidak boleh. Tapi kalau memilah-milih teman dalam hal ketakwaan kan boleh kan mbak. Karena apa? Secara tidak langsung pasti akan ngaruh sama kita gitu. Jadi pertama kita harus lihat dulu dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Kemudian yang kedua memperbaiki diri. Jika kita pengen dekat sama Allah ya kita perbaiki diri. Jika kita nantinya menjadi orang tua kok ingin mempunyai keturunan yang soleh-solehah, kita juga harus memperbaiki dari diri kita terlebih dahulu gitu. Untuk istiqomah ya istiqomah itu memang berat, cuman kita ya harus melawan ego, melawan rasa malas, melawan hawa nafsu yang ngajak kita ke dalam hal yang tidak baik. Itu sih, gitu sih mbak. Belajar, Intinya harus
Intinya harus belajar, kemudian kalau dikritik sama orang ya kita harus terima, jangan kok kita alah kamu tuh ngeritik-kritik, kamu aja belum baik, jangan seperti itu. Siapa tahu dari kritikan orang kita malah jauh lebih baik gitu. Sekian dari kita podcast hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.